kabar, pelajar hebat di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian tetap sehat dan masih terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Kali ini kita akan membahas materi tentang surat menyurat. Ada surat pribadi dan juga surat dinas. Apa itu surat pribadi dan surat dinas dan bagaimana perbedaan keduanya? Langsung saja kita simak pada tayangan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang surat pribadi dan surat dinas, terlebih dahulu kita harus paham tentang pengertian surat secara umum. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perseorangan maupun sebuah organisasi. Di dalam surat terdapat unsur-unsur pokok yang harus ada, yaitu pengirim surat, pesan surat, penerima surat, dan saluran. Pengirim surat adalah pihak yang menyampaikan pesan, sedangkan pesan surat adalah isi dari surat yang disampaikan berupa pemberitahuan, permohonan atau permintaan, pernyataan, perintah, laporan, dan sebagainya. Penerima surat adalah pihak yang menerima pesan, sedangkan saluran adalah cara penyampaian pesan surat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, baik format, tulisan, maupun tata bahasanya. Fungsi surat secara umum ada 7. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Contohnya surat kepada orang tua, sahabat, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai alat dokumentasi tertulis. Misalnya, surat pengumuman kelulusan, surat perjanjian, surat jual beli barang, dan sebagainya. Yang ketiga, alat pengingat untuk hal atau peristiwa tertentu, contoh surat undangan. Yang keempat, bukti sejarah sebagai suatu kenangan untuk keabsahan data. Contohnya surat tanda tamat belajar atau STB atau ijazah, surat kelahiran, surat nikah, surat kepemilikan barang. Yang kelima, pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan. Contohnya surat perintah untuk melaksanakan tugas. Yang keenam, sebagai duta atau wakil organisasi. Contohnya surat undangan sekolah kepada wali murid, surat panggilan, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, sebagai surat jaminan tanggungan, dan surat jaminan yang lainnya. Sebagai media komunikasi, tentunya di dalam surat memiliki aturan atau syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, seorang penulis surat yang baik tentunya akan memperhatikan etika penulisan surat tersebut, baik dalam segi bentuk, struktur, dan juga kebahasaan. Berdasarkan kepentingan dan isinya, surat dibedakan menjadi 2, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Jika kita mengenal istilah surat resmi dan tidak resmi, itu pembedaan dari segi bahasa dan tujuan penulisan. Sekarang kita akan masuk pada surat pribadi atau surat tidak resmi. Pengertian surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi dan biasanya ditulis secara pribadi serta ditujukan baik kepada orang lain maupun perusahaan dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Tujuan surat pribadi, yang pertama menanyakan kabar. Yang kedua, memberitahukan keadaan. Yang ketiga, memberikan undangan. Yang keempat, mengungkapkan perasaan. Yang kelima, menyampaikan pesan. Dan yang keenam, mengajukan lamaran pekerjaan. Manfaat surat pribadi. Yang pertama, mengekspresikan berbagai perasaan. Seseorang akan lebih mudah mencurahkan isi hatinya lewat tulisan daripada lisan. Media tulis dapat menata hati dan kalimat sebelum ditulis. Yang kedua, merupakan duta pribadi. Pesan pribadi dapat diterima oleh orang yang dituju meskipun dalam jarak yang cukup jauh. Dan yang ketiga, menjadi alat mempererat tali persaudaraan. Misalnya surat kepada saudara sepupu atau nenek kakek. Agar dapat mencapai tujuan, diperlukan penataan bahasa yang baik dan sopan. Karena dari bahasa surat, kita dapat melihat kepribadian seseorang. Yang keempat, sebagai alat menyampaikan gagasan lebih rinci.
Lewat surat pribadi, seseorang bisa menyampaikan gagasan yang banyak dan lebih leluasa. Tidak perlu takut bila salah karena cukup satu orang yang tahu. Dan yang kelima adalah sarana mengembangkan kreativitas menulis. Surat pribadi dapat menjadi sarana awal dalam latihan menulis, khususnya mengembangkan kreativitas menulis surat. Sekarang kita masuk pada macam surat pribadi. Berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi setengah resmi dan surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Surat pribadi setengah resmi yaitu surat pribadi yang akan diberikan atau ditujukan kepada suatu organisasi, instansi, lembaga, dan lain-lain. Contohnya, surat lamaran pekerjaan, surat permohonan, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Meskipun tergolong surat pribadi, tetapi khusus untuk surat-surat tersebut diharuskan menggunakan bahasa yang baku dan sopan karena ditujukan kepada instansi. Yang kedua, surat pribadi yang bersifat kekeluargaan yaitu jenis surat pribadi yang memungkinkan kita dapat menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari. Contohnya, surat untuk teman, surat untuk sahabat, surat perkenalan, dan surat untuk orang tua. Meskipun menggunakan bahasa sehari-hari, surat pribadi tetap perlu menggunakan bahasa yang baik serta memperhatikan kesopanan dalam memilih kata sesuai dengan tujuan surat, karena bahasa dapat menunjukkan kepribadian seseorang. Selanjutnya, ciri surat pribadi. Ciri surat pribadi yang pertama berisi hal atau masalah pribadi. Yang kedua, kata dan kalimat yang digunakan bersifat privasi, kata emotif dan ekspresif, serta menggunakan bahasa sehari-hari tetapi tetap santun dan mudah dipahami. Yang ketiga, format penulisan bebas, tidak menggunakan kop dan nomor surat. Yang keempat, menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap-cakap. Dan yang kelima, ragam bahasa bergantung pada penerima surat. Bahasa surat untuk teman atau sahabat tentu berbeda dengan bahasa yang ditujukan kepada orang tua. Berikut adalah unsur atau struktur surat pribadi. Kalian bisa menyaksikan contoh surat pribadi berikut ini beserta dengan penjelasannya. Berbicara tentang kaidah kebahasaan, dalam surat pribadi ada 4 kebahasaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penggunaan kata sapaan. Yang kedua, kata ganti orang pertama dan kedua. Yang ketiga, kata kerja. Dan yang keempat, penggunaan kata tidak baku dan baku. Contoh kata sapaan, misalnya nek, bu, sobat, sayang, terkasih. Kata ganti orang pertama dan kedua, kamu dan aku. Kata kerja yang digunakan seperti pada contoh adalah menggunakan, mengatasi, menghilangkan, dan mengobati. Anak-anak bisa menggunakan kata kerja yang lainnya sesuai dengan surat yang kalian buat. Dan yang keempat, biasanya surat pribadi menggunakan kata-kata tidak baku. Perhatikan pada contoh kata mumpung, kata bakunya adalah senyampang. Kata gak, kata bakunya adalah tidak. Pingin, bentuk bakunya adalah ingin, ketemu, bertemu, main, bermain, bisa, dapat.
Nah, pelajar hebat di seluruh Indonesia, sekarang kita masuk pada surat bagian yang kedua, yaitu surat dinas atau surat resmi. Surat dinas atau surat resmi adalah jenis surat yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi tertentu, serta dipergunakan dalam keadaan resmi untuk kepentingan kedinasan. Surat resmi ditulis oleh pribadi tetapi atas nama lembaga atau dinas tertentu, misalnya undangan rapat, surat keputusan, surat perintah perjalanan dinas, dan lain-lain. Manfaat atau fungsi surat resmi ada 5. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu. Maksudnya, menyampaikan gagasan atau pemikiran dan hal tertentu sesuai dengan tujuan surat. Yang kedua, menjadi bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen. Maksudnya dapat disimpan serta dijadikan bukti sah karena isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Karena berupa petunjuk teknis yang berisi langkah-langkah kerja atau petunjuk untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, ataupun lembaga. Contohnya, surat dinas berupa undangan, panggilan, bukti kerjasama, atau surat perintah melaksanakan tugas. Dan manfaat yang kelima, sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Maksudnya, dapat dijadikan bukti bahwa seseorang atau lembaga pernah melakukan kegiatan atau benar-benar ada. Misalnya, akta pendirian perusahaan, surat pengumuman kelulusan, surat pernyataan kerjasama, dan lain-lain. Meskipun saat ini telah ada fasilitas teknologi seperti email atau surat elektronik dan lainnya, pesan surat resmi dalam bentuk printout masih tetap diperlukan untuk keperluan tertentu, baik itu keperluan bisnis, niaga, pemberitahuan, pengarsipan, sebagai bukti otentik dan keperluan yang lainnya. Selanjutnya, jenis surat dinas atau surat resmi. Jenis surat dinas atau surat resmi antara lain 1. Surat keputusan, yang kedua surat permohonan, yang ketiga surat perintah atau surat tugas, yang keempat surat kuasa, yang kelima surat panggilan atau undangan, yang keenam surat edaran atau pemberitahuan, dan yang ketujuh surat perizinan. Adapun penjelasan serta contohnya anak-anak bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri surat dinas. Ada 5 ciri surat dinas. Yang pertama, menggunakan bahasa baku, artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Singkat, padat, efektif, serta mudah dipengerti maksud dan isinya. Yang kedua, surat dinas atau surat resmi menggunakan bahasa eksplisit. Artinya menyatakan secara langsung maksud dan tujuannya. Yang ketiga, gaya penulisannya sistematis dan sesuai aturan yang berlaku dengan bentuk full block atau semi block atau intended block. Yang keempat, terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Dan yang kelima, di dalam surat resmi atau surat dinas selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. Dalam kondisi tertentu disertakan pula meterai dan stempel khusus.
Untuk mencapai tujuan surat yang betul, maka kita juga perlu memperhatikan kaidah kebahasaan di dalam surat dinas. Di sini fokus kita adalah yang pertama kalimat efektif, yang kedua kata baku, dan yang ketiga penggunaan ejaan dan tanda baca sesuai dengan petunjuk umum ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk contoh berikut dengan penjelasannya, anak-anak bisa memperhatikan berikut ini. Nah, generasi hebat Indonesia, itu tadi penjelasan kita tentang surat dinas. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian tentang surat pribadi dan surat dinas, kita akan sama-sama membahas tentang perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Ada 6 unsur yang membedakan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, dari segi isi. Surat pribadi berbicara masalah pribadi, sedangkan surat dinas untuk kepentingan lembaga dan bersifat kedinasan. Yang kedua, struktur. Surat pribadi, strukturnya meliputi tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Sedangkan pada surat dinas, strukturnya lebih lengkap, ditambah dengan kop atau kepala surat, nomor dan perihal surat, kemudian ditambah juga dengan diperkuat oleh pejabat berwenang disertai stempel keabsahan surat oleh lembaga terkait. Yang ketiga, dari segi format. Surat pribadi formatnya bebas, tidak terikat pada aturan. Sedangkan pada surat dinas, formatnya baku dan sistematis mengikuti aturan yang berlaku. Yang keempat, dari segi bahasa, surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari, santai tetapi tetap santun, serta bergantung pada penerima surat. Bahasa untuk surat kepada orang tua tentu akan berbeda dengan bahasa untuk teman kita. Sedangkan pada surat dinas, bahasanya resmi dan baku. Yang kelima, dilihat dari segi tujuan. Surat pribadi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi, sedangkan surat dinas kepentingannya resmi atas nama lembaga atau instansi tertentu. Dan yang keenam, dari segi penulis, surat pribadi penulisnya adalah pribadi dan atas nama pribadi, sedangkan pada surat dinas penulisnya memang pribadi tetapi atas nama lembaga. Generasi hebat Indonesia, demikian tadi sajian kita tentang surat menyurat, surat pribadi, dan surat dinas. Terima kasih sudah mampir di channel saya dan semoga sajian kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus berdoa supaya kita punya kesempatan untuk bertemu bersama teman-teman kita belajar lebih semangat. Sampai jumpa.